Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang akuntansi sektor publik web 1 yaitu mengenal sektor publik. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nuri Laurencia Nawasari dengan NPM 21013010108 dan anggota saya Alif Fatur Mustafa 21013010109, Hermina Dwi Amberwati 21013010116, Firda Satria Bima Nugroho 21013010118, Sintalia Putri 21013010140, Naila Fadlika Rizky 21013010150, Nanda Dewi Wijayanti 21013010151 dan Anissa Aliatul Zakia 21013010152. Di sini kami akan membahas tentang definisi organisasi sektor publik, jenis-jenis organisasi sektor publik, ciri-ciri organisasi sektor publik, karakteristik organisasi sektor publik, perbedaan dan persamaan organisasi sektor publik dengan swasta, dan sejarah perkembangan akuntansi sektor publik. Definisi organisasi sektor publik. Nah, sebelumnya, apa sih definisi organisasi itu? Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Nah, jadi organisasi sektor publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Untuk contohnya, itu seperti lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, organisasi agama, organisasi sosial, dan lain-lain. Jenis-jenis organisasi sektor publik. Ada dua jenis organisasi sektor publik, yaitu organisasi pemerintah dan organisasi non-profit. Organisasi pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Organisasi pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat merupakan bagian organisasi sektor publik yang menyelenggarakan pemerintahan NKRI di ibu kota, meliputi presiden, MPR, menteri, dan sebagainya. Pemerintah daerah merupakan bagian organisasi sektor publik yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah kota atau kabupaten. Organisasi non-profit. Organisasi non-profit merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dalam pelaksanaannya. Organisasi non-profit dibagi menjadi dua, yaitu organisasi non-profit milik pemerintah dan organisasi non-profit milik swasta. Organisasi non-profit milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah tetapi dimiliki pemerintah. Misalnya Universitas Airlangga, RSUD Dr. Suetomo, Palang Merah Indonesia, dan lain-lain. Organisasi non-profit milik swasta merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Misalnya Universitas Surabaya, Panti Asuhan Nurul Hayat, Rumah Sakit Islam, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri organisasi sektor publik. Yang pertama, ciri-ciri organisasi pemerintah. 1. Pemerintah tidak perlu menyusun laporan laba rugi. 2. Pemerintah tidak perlu mencatat kepemilikan modal. 3. Bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah berbeda antara suatu negara dengan negara yang lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri organisasi non-profit. Yang pertama, sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba. Tidak ada kepemilikan seperti organisasi sektor swasta. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik organisasi sektor publik.
Organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa indikator. Yang pertama ada tujuan. Di organisasi sektor publik, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap. Sedangkan di organisasi sektor swasta, untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya. Terus indikator kedua yaitu aktivitas. Untuk di organisasi sektor publik sendiri adalah pelayanan publik, sementara di organisasi sektor swasta yaitu menjual barang atau jasa. Indikator ketiga yaitu sumber pembiayaan. Organisasi sektor publik yaitu berasal dari dana masyarakat, sedangkan organisasi sektor swasta berasal dari pemilik atau pemegang saham. Yang keempat ada pola pertanggungjawaban. Di organisasi sektor publik, yaitu bertanggung jawab kepada masyarakat, sedangkan organisasi sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik pemegang saham. Yang kelima, ada kultur organisasi. Organisasi sektor publik yaitu bersifat birokratis, formal, dan bersenjang, sedangkan organisasi sektor swasta bersifat lebih fleksibel. Yang terakhir ada indikator penyusutan anggaran. Organisasi sektor publik yaitu bersifat terbuka, sedangkan organisasi sektor swasta bersifat tertutup. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah perkembangan akuntansi sektor publik. Dalam bukunya, Vernon Khan tahun 1989 dalam Indra Bastian tahun 2010 menjelaskan bahwa praktek akuntansi dimulai sejak ribuan tahun sebelum Masehi, yakni di zaman Mesir kuno. Kemunculannya dipengaruhi oleh interaksi dalam masyarakat dan kekuatan sosial masyarakat. Pada masa Mesir kuno, pada saat itu pemerintah tersusun atas distrik-distrik. Setiap distrik diawasi oleh seorang gubernur yang bertugas menyimpan catatan kekayaan di setiap distrik sebagai dasar pemungutan pajak yang dilakukan oleh para menteri. Di masa Babilonia, praktek pencatatan juga telah dilakukan untuk setiap kegiatan pendapatan dan produksi. Di masa Yunani, pemerintah membagi dengan adil sumber pendapatan yang diterima. Di masa praktek akuntansi mendukung mekanisme pajak yang dilakukan oleh semua pejabat, baik gubernur maupun kekaisaran. Pada abad 14, praktek akuntansi ditemukan di Genoa, diperkirakan sebagai bukti transaksi keuangan antara pemerintah yang berkuasa dengan rakyat. Dan akhirnya praktek akun transaksi berkembang dalam proses perdagangan antar negara. Di Indonesia, pemerintah sudah melakukan pencatatan keuangan negara mengikuti tata cara yang dikenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, teknik yang digunakan masih berorientasi pada akas belaka dan sistem pengendalian tidak berkembang, sehingga tidak terciptanya akuntabilitas yang baik. Pada reformasi keuangan negara, ditandai dengan adanya Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengamanatkan bahwa untuk pertanggungjawaban anggaran setidak-tidaknya dalam bentuk laporan keuangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perbedaan dan persamaan organisasi sektor publik dan swasta. Yang pertama, kita akan membahas persamaannya terlebih dahulu. Persamaan organisasi sektor publik dan swasta antara lain, keduanya merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam sebuah sistem perekonomian nasional yang secara bersama-sama menggunakan sumber daya dalam sistem perekonomian, baik sumber daya modal maupun sumber daya manusia. Yang keduanya saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Yang kedua, keduanya sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama, dimulai dari perancangan hingga pengendalian, di mana menggunakan akuntansi sebagai kebutuhan dalam hal ini. Yang keempat, dalam beberapa hal, keduanya mempunyai keluaran produk yang sama. Misalnya, Panti Asuhan Nurul Hidayat memiliki usaha catering, sedang di luar banyak usaha swasta yang menerapkannya. Perbedaan antara organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta yang pertama,
Pada tujuan organisasinya, organisasi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, sedangkan organisasi sektor swasta bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau pemilik melalui penciptaan keuntungan. Perbedaan yang kedua adalah pada sumber-sumber pendanaannya. Pada organisasi sektor publik, menandai operasinya tidak melalui laba usaha, melainkan melalui iuran anggota, sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela. Sementara itu, organisasi sektor publik yang berupa organisasi pemerintah memperoleh sumber pendanaan melalui penerimaan pajak, retribusi, hibah atau pendapatan lain yang telah disahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan pada organisasi sektor swasta, pendanaannya melalui hasil operasi perusahaan bersangkutan, selain investasi dari pemegang saham pemilik. Yang ketiga, perbedaannya dari perundungan. Organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah, harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bagi organisasi sektor swasta, mereka bisa memilih aktivitas yang akan dilakukan atau produk yang akan dibuat berdasarkan pertimbangan untung atau rugi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.